Halo semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Febrianto Baning dengan NIM 71 2022 044. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan guna menyelesaikan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Teologi Kewirausahaan. Oke, pertanyaan yang pertama adalah seberapa pentingnya teologi kewirausahaan bagi gereja? Ada satu tokoh yang menurut saya pandangannya sangat menarik, dan tokoh ini memainkan peran yang sangat penting dalam reformasi Protestan. Dia adalah Martin Luther. Martin Luther mengemukakan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita memiliki dua identitas ganda, yaitu sebagai warga kerajaan Allah dan juga warga kerajaan dunia. Dan kedua aspek ini atau dua identitas ini adalah hal yang sama-sama penting. Artinya apa? Kita tidak hanya dipanggil untuk menghidupi kehidupan rohani saja, tidak, tetapi kita juga serentak melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara dunia dengan menjalankan tanggung jawab seperti bersosial, berpolitik, dan juga berekonomi. Nah, berbicara tentang ekonomi sendiri, di dalamnya ada bentuk wirausaha dan juga bisnis. Nah, ketika ditanya apakah teologi kewirausahaan itu penting bagi gereja, saya rasa sangat penting. Karena tadi sudah saya katakan di awal bahwa sebagai orang Kristen kita juga dipanggil untuk melakukan hal-hal ini. Dan teologi kewirausahaan ini sangat membantu bagaimana orang Kristen menjalankan bisnis, berwirausaha, atau berkecimpung dalam dunia ekonomi dengan masih berpatokan pada nilai-nilai kekristenan. Oleh karena itu, kalau ditanya seberapa pentingnya teologi kewirausahaan bagi kehidupan gereja, saya rasa ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Martin Luther tadi, bahwa kita dipanggil untuk menghidupi keduanya dan kita tidak boleh berlarut dalam satu saja, tetapi harus menyeimbangkan antara keduanya. Oleh karena itu, teologi kewirausahaan sangat membantu sekali orang Kristen untuk menghidupi kedua hal ini tersebut. Oke, dan selanjutnya pertanyaan kedua adalah teori yang mendukung teologi kewirausahaan. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan salah satu teori, yaitu R. Paul Stevens, di mana dia mengemukakan bahwa bisnis adalah panggilan Allah yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan beriman. Nah, berbisnis adalah pelayanan sah sebagai tanggung jawab kita sebagai orang beriman untuk mengembangkan karya Allah dalam membangun kesejahteraan dan juga mengelola sumber daya yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Dan hal ini tentunya harus dilakukan sesuai atau sejalan dengan apa yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Artinya ketika kita melakukan bisnis atau kita melakukan hal-hal yang berbau ekonomi, kita harus melakukannya dengan takut akan Tuhan atau tetap beriman kepada Allah. Oleh karena itu, menurut saya teori dari Paul Stevens ini sangat menguatkan kembali seberapa pentingnya teologi kewirausahaan bagi kehidupan gereja. Nah, dari sini saya berefleksi dari realita kehidupan bergereja saat ini. Ketika kita melihat banyak sekali gereja yang pada saat ini mereka pemimpin-pemimpinnya, petinggi-petinggi dalam gereja itu dalam setiap khotbahnya hanya menekankan pemberian persembahan, tetapi di satu sisi mereka tidak mengembangkan ekonomi jemaat. Saya melihat hal ini sebagai hal yang kurang baik ya, karena mereka dengan dalih mengatakan bahwa ketika gereja turun dalam dunia bisnis, gereja melakukan hal yang berbau ekonomi atau berwirausaha, itu adalah hal yang salah atau berbuat dosa. Tapi kita diingatkan kembali dengan teori tadi, Paul Stevens, dia mengatakan bahwa ini adalah sarana pelayanan, dan ini hanya bisa dijadikan sarana pelayanan apabila kita melakukan dengan iman kepada Yesus Kristus dan kita menghidupi nilai-nilai etika Kristen. Nah, saya kemudian berefleksi juga dari sebuah ajaran yang ada dalam Alkitab tentang bagaimana kita mengembangkan aset yang ada, atau bukan aset, yaitu talenta. Ya, yang saya maksud talenta. Nah,
ketika talenta yang diberikan Tuhan kepada kita tidak kita kembangkan, maka dengan sendirinya talenta itu akan menghilang. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam gereja. Ketika gereja memiliki aset-aset yang sekiranya itu berpeluang sekali untuk dikembangkan dan bisa mensejahterakan jemaat, dan ketika kita tidak mengelolanya dengan baik, maka dengan sendiri aset itu akan hilang atau tidak ada fungsinya. Tapi kita ketika bisa untuk mengelola dengan baik, maka pelayanan pun akan mendatangkan kesejahteraan. Nah, seperti itu. Saya mengatakan gereja yang mandiri adalah gereja yang mandiri secara finansial, di mana dia dalam menjalankan program-programnya atau pelayanan-pelayanannya tidak membutuhkan bantuan finansial dari pihak eksternal, tetapi dia secara mandiri bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Oleh karena itu, saya rasa gereja yang berbisnis itu sangatlah luar biasa baik, dan kita kembali diingatkan bahwa ketika gereja melakukan bisnis itu harus dengan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, hal yang saya dapat dalam kelas ini, saya diajarkan bahwa bisnis itu bukanlah hal yang tabu dalam kehidupan kekristenan, tapi dia membantu pelayanan itu berjalan dengan lancar. Oke, sekian dari tugas saya kali ini, video saya pamit. Terima kasih.